Assalamualaikum Bun, kali ini aku dapat pesanan 100 cup puding coklat kopi cincau yang super lumer dan enak banget. Sekali cobain puding ini pasti ketagihan, karena setiap yang udah nyicip puding ini pasti tanya resepnya gimana, cara buatnya gimana. Nah, di sini aku bikinkan resepnya untuk 100 cup puding kopi cincau. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, kita siapkan dulu panci, kemudian masukkan 4 saset Nutrijel rasa cincau. Ini aku pakai yang kemasan kecil. Aku pakai semuanya, terus langsung kita tambahkan 200 gram gula pasir atau bisa sesuaikan dengan selera masing-masing, boleh dikurangi atau ditambah. Untuk airnya aku pakai 1800 ml. Kalau misalnya pakai takaran gelas, bisa pakai 9 gelas belimbing. Lanjut ini diaduk-aduk, dimasak sampai betul-betul mendidih. Ingat ya Bun, kalau kita masak puding pastikan semua bahan-bahannya harus dimasak sampai mendidih supaya nanti pudingnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan apinya, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang, baru kita tuangkan ke dalam cetakan atau loyang. Untuk loyangnya aku pakai cetakan yang seperti ini ya, karena ini posisinya aku nggak lagi di rumah, tapi lagi di rumah tanteku, jadi aku pakai alat-alat yang ada aja. Kalau sudah dituangkan semuanya, sekarang kita biarkan sampai jeli cincaunya betul-betul set. Kalau jeli cincaunya udah setengah set, sekarang lanjut kita akan buat puding kopinya. Aku pakai 5 saset agar-agar bening, masing-masing beratnya 7 gram, jadi total beratnya 35 gram ya Bun. Tambahkan 8 saset kopi instan. Untuk kopinya ini aku pakai Luwak White Coffee, dan menurutku ini paling cocok untuk bikin puding kopi. Tapi kalau misalnya Bunda mau pakai merek yang lain, itu bebas ya Bun. Gulanya aku pakai 500 gram atau setengah kilogram, boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya, boleh dikurangi atau ditambah. Lanjut tambahkan 2 liter susu UHT full cream. Untuk kali ini aku pakai merek yang ini ya, tapi kalau mau lebih mantep lagi memang gak ada duanya tuh pakai UHT full cream yang ultra. Cuma di daerahku sekarang ini agak susah cari susu UHT full cream yang ultra. Terus ini aku mix sama air, aku pakai 2000 ml atau 2 liter juga. Tambahkan juga sejumput garam, kemudian ini diaduk-aduk sampai semua bahan-bahan larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci dan bergerindil. Kemudian ini dimasak sambil terus diaduk sampai mendidih. Nah, untuk puding susu kayak gini, ngaduknya nggak boleh berhenti-berhenti ya Bun. Jadi harus terus-menerus diaduk seperti ini supaya adonan pudingnya nggak pecah. Jadi sama seperti kita memasak santan. Karena kalau adonannya pecah nanti ngaruh banget sama tekstur dan juga rasa dari pudingnya. Kalau sudah mendidih seperti ini, sekarang kita kecilkan sedikit apinya, kemudian tambahkan setengah kaleng kental manis. Ini aku pakai kental manisnya yang 370 gram, tapi pakai setengah kaleng aja. Boleh disesuaikan ya Bun sama selera masing-masing, boleh dikurangi atau ditambah. Di tahap ini juga bisa dicicipi rasanya, kalau misalnya kurang manis boleh ditambahkan gulanya ya Bun. Lalu ini kita masak sampai kental manisnya larut dan kembali mendidih, tapi nggak perlu sampai meludak-meludak banget. Seperti ini udah cukup. Sekarang kita matikan apinya, kemudian puding susu ini akan kita biarkan sampai uap panasnya hilang. Sambil nunggu uap panas puding susunya hilang, sekarang kita potong-potong dulu puding cincau yang udah memadat. Nah, kita potong-potong seperti ini, dipotong dadu atau kotak-kotak. Untuk ukurannya sedang aja ya. Hasil jelinya kecil-kecil kotak-kotak kayak gini. Sekarang langsung aja kita masukkan jeli cincaunya ke dalam cup. Untuk cupnya aku pakai cup dengan ukuran 100 ml seperti ini, cup belimbing, sudah include sama tutupnya. Untuk takarannya aku pakai 1,5 sendok makan jeli cincau. Langsung aja kita masukkan seperti ini, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Sebelum dituang ke dalam cup, pastikan puding kopinya uap panasnya sudah betul-betul hilang, masih hangat, masih ada sedikit uapnya, tapi ini udah benar-benar aman dituang ke dalam cup. Karena untuk cup yang include sama tutup kayak gini biasanya itu nggak terlalu tahan panas ya Bun. Dan juga jeli cincaunya kalau kita tuangkan panas-panas, nanti jeli cincaunya juga bisa ikut mencair. Nah, dituangkannya seperti ini. Aku pakai setengah cup lebih sedikit seperti ini ya Bun, karena kita juga akan sisakan space untuk flaknya nanti, supaya flaknya nanti nggak nyentuh tutup, jadi tampilannya tetap cakep ya. Kalau sudah beberapa cup, langsung aja kita aduk-aduk seperti ini supaya bisa saling mengikat antara jeli cincau dan puding kopinya. Lanjut lakukan sampai semua cup terisi.
Sekarang kita biarkan pudingnya sampai betul-betul padat. Ini jam setengah 12 malam, jadi mau aku biarkan dulu, nanti jam 3 aku mau bikin flaknya. Karena ini udah jam 3 pagi, sekarang lanjut aku mau bikin flaknya. Pakai 4 sendok makan tepung maizena, 6 sendok makan coklat bubuk, 4 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Kemudian ini diaduk supaya nanti coklat bubuknya nggak bergerindil, juga tepung maizenanya. Baru kita tambahkan 2 gelas air. Nah, untuk susu cairnya aku pakai 3,5 gelas. Kalau misalnya mau pakai full susu cair semua, itu boleh banget ya bun. Pasti rasanya akan lebih enak lagi. Untuk merek susunya aku pakai yang Frisian Flag ya, seperti tadi aku bikin puding kopinya. Kita aduk-aduk dulu sampai semua bahan-bahan tercampur. Kemudian lanjut ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih dan mengental. Oh iya, ada yang ketinggalan. Ini aku tambahkan kental manis ya bun, kurang lebih 6-7 sendok makan. Kalau pakai yang sasetan pakai 2-3 saset aja ya bun. Lanjut ini diaduk-aduk sampai betul-betul mendidih dan mengental. Nah, kalau udah mendidih dan mengental seperti ini, matikan apinya. Sekarang langsung aja kita tambahkan coklat batang. Ini aku pakai 150 gram. Kemudian diaduk-aduk sampai coklatnya benar-benar larut. Jadi posisinya apinya sudah mati ya. Diaduknya sampai benar-benar larut, karena kalau misalnya coklatnya nggak larut benar, nanti rasa di flaknya seperti berpasir gitu bun. Untuk merek coklatnya ini aku pakai yang Galeto Dark Compound coklat. Nanti untuk link pembeliannya aku taruh di deskripsi ya, atau di pojok video di sebelah kiri. Kalau flaknya uap panasnya udah nggak terlalu panas banget, sekarang langsung aja kita tuangkan ke permukaan puding yang udah padat. Dituang secukupnya aja ya bun. Kita bagi menjadi 100 cup, kurang lebih aku pakai 1 sendok makan penuh ya untuk 1 cupnya seperti ini. Lanjut lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai semuanya, kemudian ini kita biarkan dulu sampai betul-betul dingin, baru kita beri tutup seperti ini dan bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, untuk sendoknya bisa langsung diselipkan di cupnya seperti ini. Ini aku pakai sendoknya yang agak besar ya bun. Kita selipkan seperti ini, kemudian ditutup rapat. Ini rapat banget bun tutupnya, dan cup ini menurutku bagus banget ya kalau misalnya pakai yang sendok seperti ini. Udah include sama tutupnya, jadi nggak perlu repot-repot, dan ini bener-bener rapat banget. Sebelum disajiin, karena acaranya jam 9 pagi, jadi aku masukkan ke kulkas dulu. Nah, ini udah mulai. Banyak banget yang tanyain resep ini, katanya pudingnya enak banget, the best. Cobain juga di rumah ya bun.